Kasus hari ini mengenai kejahatan yang disebut-sebut sebagai serial killer pertama di Prancis dan terjadi pada tahun 1855 sampai 1861. Kemudian karena kasus ini berasal dari Prancis dan aku sangat tidak memahami bahasa Prancis, pronosnya dan lain-lain, jadi kemungkinan besar aku bakalan salah untuk menyebut nama-nama yang ada di kasus ini, entah nama kota atau nama-nama orang yang terlibat. Dan aku harap kalian nggak masalah sama sekali dengan penyebutanku yang nggak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian seperti di dua video sebelumnya, di video ini aku juga bakalan ngomongin sebuah kasus sambil aku bikin gelang manik-manik. Dan untuk kasus hari ini sendiri, awal terungkapnya adalah saat seorang wanita bernama Mary Pichon yang dia nih mengetuk kediaman salah satu penduduk di Desa Bala yang ada di Denyu pada 25 Mei 1861 pukul 11 malam, di mana pada saat itu dia mengetuk pintu rumah tersebut dalam keadaan panik dan ketakutan. Saat pintu di depannya terbuka, Mary, boleh nggak kalau aku mengabaikan penyebutan huruf R dalam bahasa Prancis dan aku nyebut huruf R kayak biasa aja? Jadi, waktu pintu di depannya terbuka, di situ Mary akhirnya benar-benar ngerasa lega karena dirinya akhirnya terbebas dan terlepas dari apa yang beberapa waktu sebelumnya mengejar-ngejar dirinya. Setelahnya Mary menceritakan tentang apa yang terjadi sama warga desa Bala yang ada di depannya. Kalau dirinya berasal dari Lyon dan seorang pria tiba-tiba mendekati dirinya, menawari dirinya pekerjaan bergaji tinggi sebagai pelayan di sebuah kastil. Dirinya yang sangat membutuhkan uang dan pekerjaan akhirnya menerima tawaran dari pria tersebut dan saat mereka menuju perjalanan menuju kastil di mana dirinya seharusnya bekerja, pria tersebut mulai menyerang dirinya yang disitulah dirinya akhirnya melarikan diri dan sampai di desa Bala. Keesokan harinya, warga desa Bala mengantar Mary untuk kembali ke kota Lyon sekaligus untuk membantu Mary melaporkan jenis kejahatan yang baru aja dirinya terima semalam. Dan waktu polisi mendengarkan kisah Mary juga tentang ciri-ciri dari pelaku yang menyerang dirinya, polisi sadar kalau apa yang Mary laporkan itu tuh sama dengan laporan gadis-gadis lain yang udah terjadi beberapa tahun sebelumnya, atau tepatnya sejak 1855. Kemudian selama Mary melakukan perjalanan bersama pria tersebut menuju kastil yang pria tersebut bilang akan menjadi tempat kerjanya Mary, di situ Mary sempat tanya sama pria tersebut di mana pria tersebut tinggal, dan pria tersebut kemudian bilang sama Mary kalau dirinya tinggal di kota Denyu. Karena hal ini, polisi akhirnya menyisir tiap sudut kota Denyu. Mereka tanya sama warga sekitar apakah ada dari mereka yang mengenal pria dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Mary. Dan setelahnya, warga kota Denyu menyatakan kalau ciri-ciri pria yang polisi maksud adalah sosok bernama Raymond Dumoulin. Polisi akhirnya mendatangi kediaman Raymond pada 2 Juni 1861. Raymond dipertemukan dengan Mary dan Mary mengiyakan kalau pria yang melakukan penyerangan ke dirinya beberapa waktu sebelumnya memang benar adalah sosok di depannya itu Raymond Dumoulin. Dan berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, setelahnya polisi mengetahui kalau nama asli dari pria tersebut bukan Raymond, tapi adalah Martin. Dan berdasarkan pemeriksaan lainnya, polisi kemudian mengetahui kalau Martin dia menghabisi banyak orang sejak 1855. Disinilah Martin mulai dijuluki sebagai serial killer pertama di Prancis. Martin Dumoulin adalah putra pertama dari pasangan Pierre Dumoulin dan Mary Joseph Ray. Dia memiliki masa kecil yang sangat tragis, sesuatu yang gak pantas dialami sama anak manapun dan tanpa mengabaikan jenis kejahatannya, tapi sedikit banyak apa yang terjadi sama dia saat masih kecil menjadi alasan dari perbuatannya setelah dia dewasa. Dan kita akan mulai dari sejarah ayah Martin yaitu Pierre karena hal tragis di keluarganya berasal dari dia. Jadi Pierre adalah bangsawan Hungaria dan sebenarnya nama belakangnya bukan Dumoulin tapi Dimola. Pada awal 1800-an, saat Kekaisaran Romawi Suci runtuh setelah kalah dari Napoleon, beberapa wilayah yang sebelumnya bergabung atau ada di bawah naungan Kekaisaran Romawi Suci mulai mendirikan negara dan kerajaan mereka sendiri. Dan beberapa dari negara tersebut yang sekarang kita kenal kayak Jerman, Austria, Belgia, Luxembourg, Belanda, Denmark, Polandia, dan beberapa negara lain di sekitarnya. Kaisar terakhir Holy Roman Empire, yaitu Francis kedua, setelahnya dia mendirikan kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Austria dan naik tahta sebagai Francis the First Emperor of Austria. Kerajaan Hungaria, mereka nggak pernah secara sah atau secara langsung menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, tapi mereka dipimpin oleh dinasti Habsburg, dinasti yang memimpin Kekaisaran Romawi Suci. Dan sebenarnya bagian yang bakalan aku jelasin ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kasus Martin, cuma pas aku dengar tentang kerajaan Hungaria yang sebenarnya nggak masuk dalam wilayah Holy Roman Empire, tapi mereka dipimpin oleh orang Habsburg, mereka dipimpin oleh Kaisar Holy Roman Empire, itu kok bisa gitu, dan aku penasaran di bagian itu. Dan untuk kalian yang ngerasa bagian ini nggak penting, kalian
pengen langsung ke bagian pembahasan tentang Martin, aku udah cantumin informasi di bawah mengenai menit keberapa kalian bisa langsung ke bagian di mana aku ngebahas Martin lagi. Sementara untuk kalian yang sama penasarannya kayak aku, kalian bisa dengerin bagian ini. Jadi setelah kekalahan Hungaria oleh Ottoman pada Perang Mohács, Raja Muda Hungaria yaitu Louis kedua yang berusia 20 tahun meninggal tanpa pewaris sah. Beberapa tahun sebelumnya, Raja Hungaria yang berasal dari Wangsa atau dinasti Jagellon, kemudian Raja Polandia yang juga berasal dari Wangsa Jagellon, dan penguasa Austria yang berasal dari Wangsa Habsburg, mereka bertiga melakukan perjanjian yang isinya dinasti manapun yang pemimpinnya meninggal tanpa pewaris sah, maka dinasti lain yang tercantum dalam kontrak akan mewarisi, memiliki, mendapatkan wilayah kekuasaan dan menggantikan posisi dari dinasti yang kehilangan pemimpin tanpa pewarisnya tersebut. Waktu Louis kedua meninggal tanpa pewaris sah, berdasarkan perjanjian tersebut, harusnya ada semacam pembicaraan bahkan perang untuk mengklaim wilayah Hungaria, apakah dimiliki Polandia atau Austria. Tapi hal itu nggak dilakukan, kerajaan Hungaria langsung jatuh ke tangan dinasti Habsburg yang menguasai Austria karena istri Louis kedua berasal dari dinasti Habsburg. Kemudian selama beberapa tahun ke depan, konflik di Hungaria terus terjadi. Selain karena perang dengan Ottoman yang tetap terjadi, juga karena beberapa pihak Hungaria nggak setuju kerajaan mereka dipimpin oleh orang Habsburg. Karena hal ini, kerajaan Hungaria terpecah jadi dua. Bagian utara dan barat dikuasai Habsburg dengan menyatakan Ferdinand I, Holy Roman Emperor sebagai pemimpin, sementara bagian timur Hungaria dikuasai oleh orang-orang yang menentang kepemimpinan Habsburg. Dan orang-orang di wilayah timur Hungaria mengangkat John Zapolya atau yang dikenal sebagai John I sebagai raja mereka. Setelahnya pada 1570, putra John I yang naik tahta sebagai John II turun tahta sebagai penguasa wilayah timur Hungaria. Yang karena hal ini, Kaisar Romawi Suci saat itu yaitu Maximilian II mengklaim kerajaan Hungaria secara utuh. Karena hal-hal inilah, meskipun nggak pernah secara resmi menjadi bagian dari Holy Roman Empire, tapi kerajaan Hungaria dipimpin oleh orang-orang Habsburg atau tepatnya oleh penguasa Holy Roman Empire. Balik ke kasus Martin Dumolach, jadi saat Holy Roman Empire runtuh pada 1806, 2 tahun sebelumnya pada 1804, Kaisar Holy Roman Empire yaitu Francis kedua mendirikan Kekaisaran Austria. Selama waktu ini, entah kenapa Francis kedua melucuti gelar kebangsawanan beberapa bangsawan Hungaria, termasuk gelar kebangsawanan Pierre de Mola. Kalau seandainya penyebutan R-ku kayak kecampur-campur, kadang bener, kadang salah, tolong maklumi aja. Terus, karena gelar kebangsawanannya tuh tiba-tiba dicabut, Pierre yang sakit hati di situ akhirnya bersama beberapa orang yang gelar kebangsawanannya juga dicabut, mulai merencanakan pembunuhan Kaisar Francis yang sayangnya aksi mereka gagal dilakukan. Mereka ketahuan sebelum melakukan kejahatan tersebut dan akhirnya mereka semua diburu. Sebagian besar dari orang-orang tersebut berhasil ditangkap yang setelahnya mereka dijatuhi hukuman mati, sementara beberapa lainnya berhasil melarikan diri termasuk Pierre. Pierre melarikan diri ke Prancis dengan menyamar sebagai petani. Dia berharap dengan berada di wilayah Napoleon, dirinya akan aman dari kejaran orang-orang Prancis. Selama perjalanannya ini, Pierre menggantungkan hidup sama uang juga barang-barang berharga yang sempat dirinya bawa dari kediamannya. Dan saat uang juga barang-barang berharganya udah habis karena udah dia jual-jualin, Pierre akhirnya memutuskan untuk menetap di sebuah desa bernama Salali-Terme yang ada di tenggara Prancis. Kayak bener-bener aneh sebenarnya aku. Sebenarnya kayak lucu banget gitu sebenarnya pas aku pakai R, entah bener entah salah. Kemudian, setelah Pierre ada di desa tersebut, dia nih mulai mengganti namanya, mengganti nama belakangnya menjadi Dumoulin. Dari Dimola ke Dumoulin dengan harapan kalau itu akan menyamarkan identitasnya. Padahal sebenarnya kalau dia memang pengen menyamarkan identitasnya, kenapa dia harus memakai nama yang hampir mirip? Dimola ke Dimola, kan 11-12. Kemudian selama di desa tersebut, Pierre nih kayak benar-benar bekerja keras. Dia bekerja di pasar, dia membuka beberapa usaha yang akhirnya sukses. Dan saat kehidupannya mulai nyaman, saat dia akhirnya bisa hidup tanpa kekurangan, yang meskipun nggak semewah di Hungaria, tapi seenggaknya dia benar-benar nggak kekurangan apapun selama ada di desa tersebut. Disitulah Pierre akhirnya mulai berpikir untuk mencari pendamping. Yang kebetulan di desa tersebut ada seorang wanita bernama Mary Joseph Ray yang juga tertarik sama Pierre, dan nggak lama setelah mereka berhubungan, mereka berdua menikah. Nggak lama setelah menikah, mereka pindah ke wilayah yang ada di antara kota Daigneau dan Tramoyas. 3 tahun setelah mereka menikah, pada 22 Juni 1810, putra pertama mereka lahir yang kemudian mereka kasih nama Martin. 3 tahun setelah kelahiran Martin, Mary kembali melahirkan putra kedua mereka,
yang kemudian dikasih nama Remen. Setelah kelahiran Remen, Pierre memutuskan untuk pindah ke kota Daigneau. Di sana dia membeli sebuah rumah yang cukup besar, yang dia harapkan kalau rumah itu akan menjadi saksi di mana keluarga besarnya bakalan tumbuh, di mana keluarganya bakalan hidup dengan sangat bahagia. Yang sayangnya rumah itu justru menjadi saksi gimana berantakan dan hancurnya keluarga Pierre. Kemudian selama di kota Daigneau, sama seperti sebelumnya, Pierre juga dikenal sebagai sosok yang sangat baik, sosok yang sangat pekerja keras, dia disukai sama semua orang di sana. Pierre juga mengenal semua orang yang ada di kota Daigneau, mereka semua berhubungan baik, dan semuanya kayak bakalan baik-baik aja di situ. Kemudian waktu Martin hampir menginjak usia 4 tahun, dia nih mulai menunjukkan kenakalan yang sangat luar biasa. Martin kayak dia selalu nyari ribut sama semua orang, dia selalu ngajak berantem orang-orang, dia selalu ngebully teman-temannya, bikin teman-temannya nangis, bahkan dia juga mulai melakukan pencurian. Sampai di satu titik, warga kota Daigneau merasa kalau kenakalan Martin tuh udah nggak bisa ditoleransi lagi, jadi mereka semua berencana untuk mendatangi kediaman Martin untuk ngomong sama Pierre kalau, "Ini nih anakmu nih udah kebangetan nakalnya, tolong diatur, tolong." Entah gimana ceritanya atau entah gimana caranya, pokoknya Martin harus berhenti ngelakuin kenakalan kayak sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum warga kota Daigneau mendatangi kediaman Pierre, anak kedua Pierre yaitu Raymond, dia nih tiba-tiba jatuh sakit dan tiba-tiba meninggal. Karena hal ini, warga kota Daigneau yang benar-benar dekat satu sama lain, mereka saling menjaga satu sama lain, kalau ada yang sedih, yang lainnya juga ikutan sedih. Setelah apa yang terjadi sama keluarga Pierre, mereka tentu aja ikut sedih dengan apa yang terjadi sama Raymond. Mereka ikut berduka dengan meninggalnya Raymond, dan karena hal ini, mereka mulai melupakan rencana mereka untuk mengadu mengenai kenakalan Martin. Kemudian Martin yang saat itu baru berusia 4 tahun, meskipun dia kayak masih kecil banget, tapi dia sadar kalau adiknya udah meninggal, kalau dia nggak punya saudara lagi kayak sebelum-sebelumnya, dan dia ikut merasakan sedih atas meninggalnya Raymond. Yang karena hal ini, Martin nih mulai menarik diri dari orang-orang, dia mulai menjauh, dia mulai sering murung, dan dia mulai berhenti nakal lagi. Yang karena hal ini, meskipun warga kota Daigneau ikut sedih dengan apa yang terjadi sama Raymond, tapi mereka sedikit bersyukur karena meninggalnya Raymond, Martin berhenti mengganggu mereka. Karena Martin masih kecil, masih 4 tahun juga waktu itu. Jadi sekalipun dia sedih, sedihnya tuh nggak bertahan lama. Paling kayak cuma beberapa hari atau paling mentok beberapa minggu. Dan setelah dia melupakan tentang kesedihannya mengenai Raymond, dia kembali nakal lagi. Dan warga kota Daigneau tentu aja nggak suka dengan kenakalan Martin yang seperti itu. Kemudian entah siapa yang memulai, tapi warga kota Daigneau mulai mengendalikan Martin dengan namanya Raymond. Jadi tiap kali Martin berbuat nakal, tiap kali Martin berulah, mereka bakalan menyebut-nyebut nama Raymond, yang karena hal ini Martin bakalan sedih lagi, dia bakalan murung lagi, dia bakalan menjauh dari semua orang lagi. Dan sesuatu yang awalnya dilakukan untuk mengendalikan Martin, justru kemudian hal itu dilakukan untuk mengganggu Martin, untuk menyakiti Martin. Jadi meskipun Martin nggak melakukan apapun, meskipun Martin nggak berulah, warga kota Daigneau tetap memanggil Martin dengan nama Raymond, yang karena hal ini Martin nggak pernah sembuh dari kesedihannya, yang karena hal ini dia terus-terusan murung, dia terus-terusan menjauh dan bahkan benar-benar menjauh dari semua orang. Jadi Martin yang awalnya adalah pembuli, sekarang dia adalah orang yang dibully, dan ini dilakukan sama warga kota Daigneau, entah yang kecil atau entah yang udah dewasa. Kemudian karena seringnya warga kota Daigneau menyebut nama Raymond waktu ada Martin, orang-orang nih mulai lupa kalau nama asli Martin adalah Martin. Mereka mulai mengenal Martin sebagai Raymond. Pada 1805, Napoleon mendirikan kerajaan Italia dan menjadikan dirinya raja di sana. Salah satu alasan Napoleon melakukan hal itu karena dia melihat wilayah Italia adalah wilayah yang penting dan strategis dalam operasi militernya melawan Austria. Jadi Austria dan Italia berbatasan langsung dan dia perlu mendirikan basis militer di Italia untuk melawan Austria. Tindakan Napoleon ini tentu aja nggak disukai sama pihak Austria. Beberapa kali Austria dan Prancis berperang yang hasilnya selalu kalah untuk pihak Austria. Sampai pada tahun 1812, Austria membentuk koalisi dengan Rusia, Inggris, Spanyol, Portugal, dan beberapa negara lain untuk mengalahkan Napoleon. Perang ini disebut sebagai War of the Six Coalition atau Perang Koalisi ke-6 yang berlangsung sejak 1812 sampai 1814, di mana akhir dari perang tersebut adalah kekalahan untuk Napoleon. Setelah Napoleon kalah, militer dari negara-negara yang berkoalisi mulai memasuki wilayah Prancis, termasuk militer dari Austria. Yang karena hal ini,
Pierre yang adalah buronan Kekaisaran Austria mulai panik. Dia takut kalau tentara Austria sampai ke Danube dan menangkap dirinya. Setelahnya Pierre bilang sama Mary untuk mengemas semua barang berharga mereka, juga membawa semua uang yang mereka miliki karena mereka akan menuju Padua, Italia. Di mana menurut sumber terpercaya Pierre pada saat itu, Padua masih dikuasai oleh militer Prancis dan orang-orang Padua juga nggak suka sama orang Austria. Jadi Pierre merasa kalau dirinya ada di Padua, itu akan aman untuk dirinya dan keluarganya. Orang-orang Austria nggak akan bisa sentuh dirinya di sana. Mary yang nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, ya dia nurut-nurut aja sama omongan suaminya. Dia beresin semua barang-barang berharga mereka, dia bawa semua uang-uang mereka, dan mereka bertiga, Mary, Pierre, dan Martin akhirnya menaiki kereta kuda menuju Padua, Italia. Yang selama perjalanan tersebut, Pierre terus-terusan berdoa semoga dirinya ini nggak ketemu sama orang-orang Austria, semoga dirinya nggak papasan sama militer Austria yang memasuki wilayah Prancis, dan doanya dikabulkan. Tapi waktu dirinya hampir memasuki gerbang masuk kota Padua, di situ dirinya sadar kalau ternyata kota Padua udah dikuasai oleh militer Austria. Bahkan beberapa militer berjaga-jaga di pintu masuk kota Padua. Di gerbang masuk kota Padua. Dan di situ Pierre sadar kalau seandainya dirinya putar balik, itu justru akan membuat para tentara yang berjaga di gerbang masuk bakalan curiga. Jadi dirinya merasa kalau lebih aman kalau seandainya dirinya tetap lanjutin perjalanan sambil berharap kalau nggak ada satupun dari tentara Austria yang mengenali dirinya sebagai buronan Austria. Dan Pierre hampir berhasil melakukan ini. Dia hampir bisa memasuki kota Padua dengan aman, tapi salah satu dari tentara yang berjaga di situ kemudian mengenali Pierre sebagai salah satu buronan Kekaisaran Austria atas tuduhan dia bersekongkol untuk membunuh Francis. Setelahnya, Pierre, Martin, dan Mary, mereka kemudian ditahan dan diinterogasi secara terpisah. Beberapa militer Austria yang ada di Padua kemudian pergi ke Austria untuk melaporkan penangkapan Pierre, yang setelahnya beberapa dari mereka menuju Hungaria untuk menjemput siapapun yang bisa mengenali sosok Pierre untuk bisa menyatakan apakah yang ditangkap di Padua tuh benar-benar Pierre Dimola atau bukan. Setelah beberapa waktu diinterogasi, Mary dan Martin akhirnya dibebaskan karena mereka terbukti nggak terlibat apapun mengenai rencana pembunuhan Francis. Sayangnya setelah dibebaskan, bukannya semua makin membaik, justru semuanya makin memburuk untuk mereka berdua. Alasan yang pertama, mereka berdua dibebaskan tanpa barang-barang berharga mereka, juga tanpa uang mereka. Alasan yang kedua, itu adalah pertama kalinya untuk Mary pergi ke luar negeri. Dia adalah orang biasa, dia bukan seorang bangsawan. Jadi dia nggak pernah belajar bahasa asing, dia nggak tahu bahasa Italia tuh kayak gimana. Satu-satunya bahasa yang dia tahu adalah bahasa Prancis. Jadi waktu dia ada di Italia, dia nggak bisa ngobrol sama siapapun yang ada di sana. Dia nggak bisa cari tahu sebelumnya tuh mereka ditahan karena apa, terus kenapa sekarang suaminya belum dibebaskan. Dia nggak bisa cari tahu apapun. Kemudian karena mereka dibebaskan tanpa satupun barang berharga mereka, dan mereka juga nggak bisa berkomunikasi sama siapapun di situ. Dan karena Mary berharap juga berpikir kalau suaminya, yaitu Pierre, akan dibebaskan sama seperti dirinya dengan Martin, jadi akhirnya dia tetap menunggu di Padua, menunggu sampai Pierre dibebaskan. Yang selama dirinya menunggu Pierre dibebaskan tersebut, karena dia nggak memiliki apapun untuk bertahan hidup, jadi dia terpaksa harus mengemis untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan makanan, dan untuk tidur. Dia dan Martin dengan terpaksa harus tidur di pinggir jalan. Sekitar 1 bulan setelah Pierre ditahan, orang yang dikirim ke Hungaria untuk menjemput siapapun yang bisa mengkonfirmasi identitas Pierre akhirnya sampai ke Padua. Dan orang yang dibawa untuk mengkonfirmasi identitas Pierre adalah mantan kepala pelayan keluarga Dimola. Waktu mantan kepala pelayan keluarga Dimola dihadapkan dengan Pierre, di situ dia langsung mengiyakan kalau sosok di hadapannya memang adalah Pierre Dimola, mantan majikannya. Yang setelahnya semua berjalan dengan cepat dari sini karena Pierre langsung dijatuhi hukuman mati, dan jenis hukuman mati yang akan dilakukan ke Pierre adalah jenis yang sangat barbar. Dalam bahasa Indonesia, hukuman ini disebut sebagai pecah kulit, sementara bahasa Inggrisnya disebut sebagai quarter. Dan untuk bahasa Prancisnya adalah ini, aku nggak tahu gimana sebutannya. Kali aja ada kalian yang pengen tahu dan bisa baca, jadi silahkan. Kemudian orang-orang yang dieksekusi dengan hukuman jenis ini, jadi masing-masing tangan dan kakinya bakalan diikat ke 4 kuda yang saling berlawanan arah. Dan setelah semuanya siap, kuda-kuda tersebut bakalan dibuat berlari kencang, yang saat mereka saling tarik-menarik inilah tubuh dari orang yang diikatkan ke kuda-kuda tersebut bakalan sobek dan terbagi menjadi beberapa bagian. Di hari yang udah ditentukan, Pierre dibawa ke alun-alun kota Padua untuk dieksekusi di sana. Dan keeksekusi-eksekusi pada zaman itu, eksekusi dilakukan secara publik,
semua orang bisa ngelihat, semua orang berkumpul untuk melihat eksekusi yang sedang dilakukan. Mary dan Martin, mereka tahu kalau Pierre dibawa ke alun-alun kota, tapi mereka nggak tahu alasan Pierre dibawa ke sana tuh karena apa. Lagi-lagi karena masalah bahasa. Dan saat mereka sampai di alun-alun kota, itu tuh udah banyak banget orang yang berkerumun di sana. Jadi Mary nggak bisa maju ke depan untuk melihat tentang apa yang terjadi sama suaminya di sana. Untuk tahu tentang apa yang terjadi sama Pierre, Mary angkat tubuhnya Martin ke atas pundaknya dan dia minta Martin untuk cerita ke dirinya mengenai apa yang terjadi sama ayahnya di sana. Tapi entah Martin terlalu shock dengan apa yang dirinya lihat dan dia bingung mau jelasin gimana ke ibunya, atau dia nggak tahu harus ngomong gimana ke ibunya, atau Martin sempat cerita sama ibunya tentang apa yang terjadi sama ayahnya, tapi karena kerumunan di sekitar mereka terlalu ramai jadi ibunya nggak dengar. Entah alasannya tuh apa, tapi nantinya Mary baru tahu tentang apa yang terjadi sama Pierre setelah kerumunan di depannya tuh bubar. Untuk apa yang Martin lihat, jadi dia ngelihat gimana waktu tubuh ayahnya masing-masing kaki dan tangan ayahnya diikat ke 4 kuda yang saling berlawanan arah. Yang saat semuanya udah siap, pistol ditembakkan ke udara yang disitulah 4 kuda yang terikat ke masing-masing kaki dan tangan ayahnya saling berlari kencang. Harusnya saat 4 kuda tersebut langsung berlari berlawanan arah, harusnya saat itu juga tubuh Pierre langsung terbagi menjadi beberapa bagian dan Pierre harusnya meninggal. Harusnya seperti itu. Tapi di kasus Pierre nggak seperti itu. Jadi alun-alun kota Padua tuh benar-benar kecil banget. Dan itu pun masih ditambah dengan banyaknya kerumunan orang yang mengelilingi alun-alun kota. Jadi kuda-kuda tersebut nggak bisa berlari sejauh yang seharusnya. Mereka yang harusnya di beberapa detik kemudian langsung membuat tubuh Pierre tercerai-berai. Mereka nggak bisa melakukan hal itu. Tapi efek dari 4 kuda tersebut yang langsung berlari dengan kencang ke 4 arah yang saling berlawanan arah, hal itu ngebuat sendi juga tulang-tulang di tubuh Pierre tuh putus. Jadi bagian dalamnya tuh udah remuk, udah hancur. Tapi tubuhnya tuh masih utuh karena daging-dagingnya tuh nggak lepas. Daging-dagingnya tuh masih nyambung, nggak bisa dibayangin nggak? Tubuhnya masih utuh tapi dalamnya tuh udah remuk. Dan Pierre masih hidup. Jadi dia kemudian ngerasain gimana yang sakit, yang benar-benar sakit. Dia benar-benar teriak, nangis histeris di situ dan orang-orang yang ngelihat Pierre sangat kesakitan pada saat itu, mereka bukannya sedih dengan apa yang terjadi sama Pierre, mereka bukannya bersimpati sama Pierre, mereka justru bersorak-sorak kegirangan. Dan entah kenapa mereka ngelakuin itu. Kalau kita ngelihat pun di drama-drama sejarah yang pas seseorang dieksekusi, orang-orang yang nonton juga kayak bersorak-sorak entah kenapa. Kenapa mereka sama sekali nggak ngerasa sedikit pun ada rasa empati di hati mereka untuk Pierre. Coba bayangin, masih hidup, tapi bagian dalamnya tuh udah remuk, udah hancur. Setelahnya, karena eksekusi nggak berjalan dengan cara yang seharusnya, seseorang dari militer Austria maju yang kita sebut aja Algojo. Jadi si Algojo ini kemudian mulai tanya sama warga Padua apakah ada dari mereka yang memiliki kapak tajam. Tapi dari sekian ratus orang yang hadir untuk menyaksikan eksekusi Pierre, cuma satu yang bilang kalau dia punya kapak, tapi itu pun kapaknya tuh udah tumpul. Si Algojo ini kemudian keliling kota untuk tanya sama orang-orang apakah ada dari mereka yang memiliki kapak tajam, dan nggak ada satupun dari orang-orang tersebut yang memiliki kapak tajam. Aneh nggak? Jadi akhirnya si Algojo itu dengan terpaksa memakai kapak tumpul untuk menyelesaikan tugas dari 4 kuda tersebut. Dan karena kapak yang dipakai adalah kapak tumpul, jadi dia mengayunkan kapaknya beberapa kali di satu titik yang sama sampai itu bagian tubuhnya Pierre putus. Dan saat Pierre dipastikan udah meninggal, eksekusi udah selesai dilakukan, orang-orang yang berkerumun di alun-alun kota mulai pergi. Yang disitulah Mary akhirnya maju untuk melihat apa yang terjadi sama suaminya. Dan waktu dia ngeliat gimana keadaan Pierre yang udah meninggal dengan tubuh terjabik-jabik, tubuh tercerai-berai, di situ dia langsung nangis histeris dan gak ada satupun orang-orang yang ada di sana berusaha untuk menenangkan Mary, untuk menghibur Mary. Gak ada satupun manusia di kota itu pada hari itu. Karena gak ada apapun lagi yang tersisa dengan tinggal di kota Padua, Mary akhirnya memutuskan untuk kembali ke Denyu bersama putranya. Yang selama perjalanan ini, Mary gak pernah sembuh dari rasa sedihnya karena apa yang terjadi sama Pierre. Jadi selama perjalanan itu, Mary nih dia mulai jadi pendiam. Dia kayak nggak tahu gimana caranya untuk hidup. Dia nggak tahu gimana caranya untuk melangkah ke depan. Jadi Martin, anak usia 4 tahun yang dia menyaksikan dengan langsung gimana saat ayahnya dieksekusi dari awal diikat sampai akhirnya dipotong pakai kapak tumpul, dia yang akhirnya harus menopang ibunya. Jadi Martin yang kemudian cari hewan di hutan untuk mereka bisa makan. Dia yang menyalakan api di malam hari biar mereka nggak kedinginan. Dia yang menyalakan api untuk memanggang hewan-hewan buruannya.
dan keadaan Mary sama sekali nggak membaik selama perjalanan itu. Jadi benar-benar Martin yang nuntun ibunya untuk melangkah pulang, dan sampai di satu titik Mary nggak bisa makan, dia menolak untuk makan, dan Martin di situ masukin makanan dengan paksa ke dalam mulut ibunya, biar tubuh ibunya tuh ada energinya untuk mereka bisa jalan pulang, biar tubuh ibunya tuh nggak lemes, biar ibunya nggak mati. Saat Martin dan Mary sampai di kota Denyu, entah gimana warga kota Denyu tahu tentang siapa Pierre, tentang apa yang terjadi di Padua, juga tentang Pierre yang adalah orang Hungaria yang merupakan wilayah Austria, kerajaan atau kekaisaran yang mengalahkan Prancis. Jadi setelahnya warga kota Denyu mengusir Martin dan Mary, mereka nggak boleh lagi tinggal di kota Denyu. Yang karena hal ini, Mary akhirnya membawa Martin untuk kembali ke kampung halamannya. Selama waktu ini Mary dan Martin akhirnya tinggal di rumah kerabatnya Mary, dan Mary, dia nggak pernah sembuh dari kesedihannya. Dia benar-benar jatuh ke dalam kesedihan yang dia nggak bisa bangkit lagi. Dia selalu ada di dalam kamar, dia menolak untuk keluar kamar, menolak untuk bicara, menolak untuk makan bahkan, yang sampai di satu titik dia mengalami katatonik. Beberapa tahun setelah Martin menikah, Mary diketahui meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah semua kejadian yang Martin lihat dan alami di usia sekecil itu, dan dia nggak memiliki siapapun untuk meluapkan dan mengungkap kesedihannya, Martin pada akhirnya harus menanggung semuanya sendiri, sekaligus berdamai dan menyembuhkan dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dari sini Martin mulai menjauh dari semua orang, dia lebih suka habisin waktunya di luar rumah, pergi ke hutan untuk berburu hewan, tidur di luar rumah yang kayak cuma beralaskan rumput dan beratapkan langit. Martin menemukan kedamaian saat mendekat pada alam. Di usia Martin yang ke-8 tahun, dia memutuskan untuk benar-benar keluar dari rumah kerabatnya. Dia mau hidup lebih mandiri. Yang beruntungnya, nggak lama setelahnya, dia keterima kerja di rumah salah satu orang terkaya di desa tempatnya tinggal, dan dia bekerja sebagai penggembala. Di mana pekerjaan ini adalah sesuatu yang Martin suka karena dia bakalan lebih sering ada di luar ruangan. Dia cuma berurusan dengan hewan, dan itu sesuatu yang sangat menenangkan untuk Martin. Waktu Martin mulai bermimpi untuk memiliki kehidupan yang nyaman dan damai, suatu hari dia nih lagi benerin loteng, dan itu adalah sesuatu hal yang cukup biasa untuk Martin lakukan. Tapi pada hari itu entah gimana dia jatuh. Yang karena hal ini, Martin selama beberapa hari nggak bisa bangun dari tempat tidur, dia bahkan nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan saat tubuhnya mulai bisa digerakkan, dia mulai bisa turun dari ranjang. Waktu Martin mencoba untuk berdiri, dia sadar kalau tiap kali dirinya berdiri dalam keadaan tubuh tegak, perutnya tuh bakalan sakit banget. Yang karena hal itu, Martin mulai membungkukkan badannya untuk mengurangi rasa sakit di perutnya. Efek lain dari kejadian tersebut, Martin jalannya tuh mulai agak pincang. Majikannya kemudian meminta Martin untuk berhenti bekerja karena selain keadaan Martin yang udah nggak memungkinkan sebagai penggembala, si majikan juga takut kalau Martin bakalan mengalami kecelakaan lagi. Jadi dia minta Martin untuk berhenti. Di situ Martin sadar kalau dia nggak memiliki kemampuan apapun selain berurusan dengan hewan. Dan karena dia butuh makan, dia butuh uang untuk bertahan hidup, sementara kemampuan satu-satunya adalah berurusan dengan hewan, dan sekarang dirinya nggak bisa melakukan hal itu lagi, Martin akhirnya harus bertahan hidup dengan cara mencuri. Setelah beberapa waktu, desa tempat Martin tinggal nih mulai sadar kalau kasus pencurian di tempat mereka tuh udah dalam keadaan yang benar-benar parah, dan orang-orang di desa tersebut kemudian menyatakan kalau mereka akan melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Takut dirinya bakalan ketahuan, Martin akhirnya segera meninggalkan desa tersebut, dan dia akhirnya sampailah di sebuah wilayah bernama San André de Corsi. Guys, please jangan ketawain aku kalau cara baca aku salah. Jadi waktu Martin sampai di daerah tersebut, beruntungnya dia segera mendapatkan pekerjaan. Dia bekerja di rumah keluarga Gisach yang pekerjaannya adalah mengurus hewan-hewan milik keluarga Gisach. Sesuatu yang sangat Martin suka dan bisa dia lakukan. Kemudian setelahnya semua berjalan dengan baik di sini untuk Martin. Dia tinggal di lingkungan yang sangat nyaman dan aman. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang baik, entah pelayan kastil, entah pemilik kastil yang adalah majikannya memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Kemudian dia juga mendapatkan gaji yang cukup tinggi untuk ukuran pekerjaannya. Jadi Martin ada di momen terbaik hidupnya. Bahkan setelah beberapa waktu, dia mulai berkenalan dan dekat dengan pelayan muda kastil yang seumuran dengan dirinya bernama Mary Ann Martinet.
Mary Ann sendiri adalah sosok yang kemudian menunjukkan sama Martin seperti apa rasanya disayangi, seperti apa rasanya memiliki dukungan, seperti apa rasanya didengar, seperti apa rasanya memiliki seseorang yang bisa diandalkan dan dipercaya. Karena hal-hal ini, Martin sangat bergantung sama Mary, dan Mary bukannya yang secara cuma-cuma memberikan hal itu ke Martin, karena dia kemudian selalu meminta Martin untuk memenuhi keinginannya. Dan Martin yang hanya memiliki Mary, dia akhirnya selalu menuruti dan memberikan apa yang Mary mau. Menjelang akhir usia 20-an, Mary mulai mendorong Martin untuk menikahi dirinya. Dan Martin bukannya nggak mau menikahi Mary, tapi maunya Mary setelah mereka menikah, mereka berdua keluar dari kastil, mereka berhenti bekerja, mereka membangun keluarga mereka sendiri di luar kastil yang hal ini sangat sulit untuk dituruti sama Martin. Jadi Martin memiliki pengalaman buruk tentang manusia. Dia memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan orang-orang di luar kastil. Dan lagi sekarang dirinya ngerasa udah ada di tempat yang aman, yang nyaman, dikelilingi oleh orang-orang baik, memiliki gaji yang cukup layak, dan kenapa dirinya harus membuang semua hal itu? Kenapa mereka nggak bisa menikah dan tetap tinggal di kastil? Itu yang ada di pikirannya Martin. Dan saat Mary nggak mendapatkan keinginannya dari Martin, dia mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka berdua lakukan. Jadi selama mereka berdua berhubungan, mereka nggak pernah melakukan hal-hal di luar batas. Mereka cuma sekedar pegangan tangan, sekedar pelukan, sekedar ciuman singkat, sekedar kecupan. Dan untuk membuat Martin akhirnya menuruti keinginannya, Mary mulai menunjukkan lebih banyak kulitnya ke Martin. Dia mulai mencium Martin dengan penuh nafsu. Dan saat Martin mulai terpancing dengan apa yang Mary tunjukkan dan lakukan, di situ Mary tiba-tiba bakalan stop, dia tiba-tiba bakalan mundur, dia bakalan tiba-tiba menjauh dari Martin dan dia bilang, "Kalau seandainya kamu ingin lebih dari ini, kamu tahu kamu harus nurutin aku. Kita nikah, berhenti kerja di kastil, keluar dari kastil dan hidup bersama." Selama beberapa waktu Mary terus melakukan hal ini dan Martin akhirnya tergoda. Dia akhirnya setuju untuk menikah dengan Mary. Setelahnya mereka akan berhenti kerja dan keluar dari kastil untuk membangun kehidupan bersama. Mary dan Martin menikah pada 29 Juni 1840. Mereka menikah di perkebunan kastil dan pernikahan tersebut dihadiri oleh para penghuni kastil, rekan kerja mereka, bahkan majikan mereka. Kepala keluarga Gishard bahkan menangis saat Mary dan Martin menikah karena mereka berdua bekerja untuk dirinya dari masih kecil banget. Dari mereka bahkan belum nyampe usia 10 tahun, dia ngelihat mereka berdua kayak anaknya sendiri dan sekarang mereka berdua menikah. Kemudian karena mereka memutuskan untuk berhenti bekerja untuk memulai kehidupan baru secara mandiri di luar kastil, kepala keluarga Gishard akhirnya selain memberikan gaji terakhir, selain memberikan pesangon, dia juga kemudian memberikan sejumlah uang yang dia pikir itu akan berguna untuk mereka membangun kehidupan di luar sana. Tapi saat Martin dan Mary keluar dari kastil keluarga Gishard, di situ orang-orang menyadari kalau saat pergi Martin dan Mary juga membawa beberapa barang berharga di kediaman keluarga Gishard. Dan hal ini sangat melukai kepala keluarga Gishard karena dia benar-benar sayang sama mereka berdua. Dia benar-benar menganggap mereka berdua kayak anaknya sendiri. Dia ngerasa dibohongi dan ditipu sama mereka berdua. Dia mikir, kalau uang yang dirinya kasih kurang, kenapa nggak minta? Kenapa harus mencuri? Tapi meskipun kecewa, kepala keluarga Gishard nggak melaporkan tindakan mereka ke polisi karena lagi-lagi dia udah menganggap mereka sebagai anak, jadi dia berpikir kalau mungkin mereka terpaksa melakukan hal itu karena mereka membutuhkan uang lebih banyak dari apa yang dirinya pikirkan. Setelahnya untuk Martin dan Mary, dengan tabungan mereka, gaji terakhir, pesangon, juga beberapa barang berharga yang mereka curi dari kediaman mantan majikan mereka, mereka kemudian membeli rumah mewah di sebuah wilayah bernama Lomontelier. Dan kalau kalian pikir setelahnya mereka berdua akan memulai kehidupan baru dengan cara yang benar, mereka akan bekerja keras untuk membangun kehidupan mereka yang lebih layak, kalian sangat salah. Karena setelahnya mereka berdua, terutama Mary, dia bersikap seolah-olah dirinya adalah bangsawan. Jadi Mary mulai membeli ini itu, mulai berfoya-foya dengan uang yang mereka miliki. Setelah berminggu-minggu hidup penuh kemewahan seolah-olah mereka adalah bangsawan, uang mereka habis. Dalam waktu beberapa minggu semua uang mereka habis begitu aja. Di sini Martin mulai putar otak tentang gimana caranya mendapatkan pemasukan lagi. Tapi masalahnya satu-satunya kemampuannya lagi-lagi hanya sesuatu yang berurusan dengan hewan. Dan dirinya nggak mungkin bekerja seperti sebelumnya, jadi penggembala atau perawat hewan seperti sebelumnya. Karena kalau hal itu terjadi, artinya dirinya harus tinggal di kediaman majikannya itu. Sementara Mary, dia nggak mau ikut Martin, dia mau tetap tinggal di rumah mewahnya itu.
Jadi Mary sama sekali nggak membantu, dia sama sekali nggak melakukan apapun yang bisa meringankan beban pikiran Martin. Dan karena Martin udah nggak tahu lagi harus gimana, jadi dia mulai menjual perabot-perabot rumah tangganya. Yang setelah nggak ada apapun lagi untuk dijual, Martin mulai menjual pakaian-pakaiannya juga pakaian Mary. Setelah semuanya benar-benar habis, nggak ada apapun lagi yang bisa dijual, mereka akhirnya dengan terpaksa menjual rumah mewah mereka dan pindah ke Denyu, tinggal di bekas rumah Martin bersama orang tuanya dulu. Rumah Martin di Denyu pada awalnya memang adalah rumah yang cukup layak, bahkan sangat besar pada saat itu. Tapi karena udah bertahun-tahun gak ditinggali dan dibiarkan begitu aja, rumah itu jadi gak terawat dan kehilangan kesan indah juga mewahnya. Pada akhirnya, Martin dan Mary harus tinggal di rumah tersebut, gak sebesar dan semewah rumah mereka sebelumnya, tapi mereka gak memiliki pilihan lain. Kemudian selama waktu ini, Martin mulai cari kerjaan ke sana sini. Dia keliling Denyu untuk cari kerjaan apapun itu. Bahkan misal kayak disuruh benerin atap rumah dia bakalan mau, disuruh bikin pagar dia mau. Dia juga pergi ke kota-kota sekitar kota Denyu untuk mencari pekerjaan. Tapi pekerjaan untuk Martin jenis itu nggak datang tiap hari. Jadi dia nggak bisa kasih uang ke Mary seperti yang Mary inginkan. Dan di sini, karena Martin nggak bisa memberikan gaya hidup mewah ke Mary, sikap Mary mulai berubah ke Martin. Mary mulai bersikap sinis dan dingin. Dia nggak mau lagi disentuh sama Martin. Dia menarik semua kasih sayang dan dukungan moralnya untuk Martin. Jadi kan Martin udah biasa disayang, dia udah biasa dimengerti sama Mary. Dia nggak lagi mengenal apa itu kesepian, dia nggak lagi tahu seperti apa rasanya diasingkan karena Mary. Terus sekarang Mary membuat dirinya merasakan hal itu lagi dan Martin nggak mau ada di keadaan seperti itu lagi. Jadi dia untuk selanjutnya berusaha melakukan apapun. Dia benar-benar putar otak untuk gimana caranya Mary memperlakukan dirinya seperti sebelumnya. Dan akhirnya Martin sadar kalau satu-satunya cara untuk membuat Mary sayang lagi sama dirinya adalah dengan dirinya memberikan uang ke Mary. Suatu hari, Martin bilang sama Mary kalau dirinya akan menuju kota Lyon untuk mencari pekerjaan di sana. Tapi itu bukan hal yang benar-benar Martin lakukan pada hari itu. Jadi pada hari itu, Martin berencana untuk melakukan perampokan yang uangnya nantinya bakalan dia kasih ke Mary. Martin berencana untuk melakukan perampokan di jalanan dekat hutan yang nantinya saat ada orang yang lewat, dirinya akan menyergap mereka dan mengambil harta benda mereka. Martin akhirnya mencari lokasi yang cocok. Dia bersembunyi di balik pohon yang dekat sama jalanan menunggu targetnya datang. Beberapa waktu setelahnya, sekumpulan pria muda melewati area tersebut dengan menaiki kereta kuda. Martin, waktu dia ngelihat sekumpulan anak muda tersebut, dia langsung berpikir kalau mereka adalah targetnya. Martin kemudian langsung loncat ke depan kereta kuda mereka, yang itu kemudian menghentikan kereta kuda mereka. Dan di situ Martin kemudian langsung bilang kalau dirinya adalah perampok dan mereka harus menyerahkan semua harta benda mereka ke dirinya. Dan tindakan Martin itu diketawain sama anak-anak muda itu karena kenapa Martin bisa sepede itu untuk merampok mereka, padahal mereka berjumlah lebih dari satu orang, sementara Martin hanya seorang diri. Mereka masih muda dan banyak, sementara Martin udah tua. Dan Martin ngomong kayak gitu ke mereka dengan keadaan tubuh bungkuk dan kaki yang pincang. Dan dia juga nggak memegang senjata apapun untuk membuat mereka takut. Jadi mereka ketawain Martin di situ. Dan mereka menganggap Martin adalah orang mabuk, adalah orang gila. Jadi mereka ngelewatin Martin begitu aja sambil ketawain dia. Martin akhirnya sembunyi lagi, menunggu target selanjutnya lagi. Dan gak lama setelahnya, seorang pria tua seorang diri melewati jalanan hutan yang menjadi target Martin untuk merampok korbannya. Lagi-lagi Martin meloncat ke depan targetnya dan dia berusaha untuk merampok targetnya. Dan lagi-lagi dia kalah karena pria tua tersebut langsung memukul Martin dengan tongkat di tangannya. Jadi Martin udah dia kalah dari anak-anak muda yang bisa dibilang hal itu wajar. Tapi dia juga kalah dari pria yang lebih tua dari dirinya, dia kalah. Dia benar-benar berusaha untuk merampok dengan tangan kosong padahal keadaannya seperti itu. Karena di lokasi tersebut Martin terus-terusan gagal, akhirnya dia mencari lokasi baru. Yang lagi-lagi lokasinya ada di jalanan dekat hutan. Dan gak lama setelahnya, seorang wanita melewati jalanan tersebut seorang diri. Martin, dia kemudian langsung melompat ke arah wanita tersebut, dia langsung memukul wanita tersebut, dan menyeret tubuh wanita tersebut masuk ke dalam hutan. Yang selama waktu itu Martin terus-terusan memukul wanita tersebut sampai si wanita tersebut nggak sadarkan diri. Setelah wanita tersebut nggak sadarkan diri, Martin mengambil semua barang-barang wanita tersebut, bahkan termasuk pakaian yang dia pakai, termasuk pakaian dalamnya juga,
Terus setelahnya Martin tinggalin wanita itu begitu aja di tengah hutan. Martin kemudian langsung pergi untuk menjual barang-barang wanita tersebut dan dia mendapatkan harga yang cukup mahal untuk semua barang-barang wanita tersebut. Yang setelahnya waktu dia pulang dan dia kasih semua uang-uang itu untuk Mary, Mary tentu aja bahagia di situ karena Martin kasih dirinya uang yang cukup banyak. Dari sini Mary akhirnya mulai menyayangi Martin lagi, mulai memperlakukan Martin dengan baik lagi. Dan dia juga mulai tanya tentang Martin nih dapat uang dari mana segitu banyaknya. Martin kemudian menceritakan tentang jujur perbuatannya pada hari itu dan Mary, bukannya dia marah, bukannya dia shock dengan perbuatan Martin, dia justru seneng sama apa yang Martin lakukan. Dia nggak peduli dengan tindakan apapun yang Martin lakukan, asalkan Martin kasih dirinya uang. Tapi di situ Mary juga kemudian mengomentari Martin. Kalau seharusnya Martin memastikan lebih dulu apakah korbannya hidup atau enggak. Karena kalau seandainya korbannya hidup, itu bakalan bahaya untuk mereka. Karena si korban bisa aja langsung melaporkan perbuatan Martin ke polisi. Jadi Mary bilang sama Martin, untuk tindakanmu selanjutnya, kamu harus memastikan kalau korbanmu udah meninggal. Dan pada malam itu, Mary kemudian membuat semacam rencana. Dia bahkan sampai begadang untuk menyusun rencana yang harus Martin lakukan. Untuk melakukan apa yang dia lakukan pada hari itu dengan lebih rapi. Untuk rencana yang Mary buat, jadi Martin harus pergi ke kota Lyon untuk mencari korban-korbannya. Martin akan mencari gadis muda yang cocok untuk bekerja sebagai pelayan, kemudian memberikan tawaran kerja ke targetnya, bilang kalau gaji mereka nanti bakalan tinggi banget, dan saat si target setuju, Martin akan membawa target tersebut keluar kota, yang dalam perjalanan tersebut Martin akan menyerang, menghabisi, dan mencuri barang-barang korbannya. Martin melakukan kejahatannya sejak awal 1855 sampai pertengahan 1861, di mana selama waktu itu ada sekitar 648 kasus orang hilang yang dilaporkan. Meskipun nantinya saat Martin udah ditangkap polisi percaya kalau setengah dari kasus orang hilang tersebut pelakunya adalah Martin, tapi mereka nggak memiliki bukti apapun. Jadi di akhir hidupnya, berdasarkan bukti dan pengakuannya, Martin hanya didakwa untuk 15 kasus penipuan dan perampokan, juga 6 kasus pembunuhan. Untuk 15 kasus penipuan dan perampokan yang dilaporkan, di sini aku akan bahas 3 aja dari 15 laporan tersebut karena secara garis besar semuanya tuh sama. Cara Martin menjebak korban-korbannya sama, lokasi hutan di mana Martin menyerang korban-korbannya juga sama, dan kisah dari para korban yang berhasil melarikan diri, semuanya tuh hampir sama, di mana di tengah perjalanan mereka memiliki firasat buruk tentang Martin dan mereka langsung melarikan diri, meninggalkan barang-barang mereka yang ada sama Martin pada saat itu. Untuk korban pertama Martin yang aku bahas di sini, dia adalah Olympe Alubert. Jadi pada awal Maret 1855, Martin pada saat itu ada di kota Lyon untuk mencari korbannya. Dan pada saat itulah dia melihat seorang wanita bernama Mary Card yang kemudian dia datangi untuk ditawari pekerjaan. Kemudian ini untuk informasi tambahan, jadi selama melakukan kejahatannya, nggak diketahui apakah Martin memperkenalkan dirinya menggunakan nama aslinya atau dia menggunakan nama palsu. Nggak ada informasi mengenai hal itu. Tapi yang jelas, Martin selalu memberikan lokasi yang berbeda-beda ke para korban mengenai lokasi tujuan mereka. Dia kan bilangnya ke para korban kalau para korban bakalan tinggal di kastil. Nah, sama si korban A dia bilang kalau kastilnya tuh ada di daerah ini, sama si korban B dia bilangnya ada di daerah itu. Jadi dia selalu memberikan lokasi yang berbeda-beda ke para korban, juga lokasi di mana dirinya tinggal, dia juga selalu memberikan lokasi yang berbeda-beda. Kemudian balik ke kasusnya Olympe, jadi pada awal Maret 1855, Martin kan mendekati seorang wanita bernama Mary Card untuk menawari dirinya pekerjaan. Di situ Martin memperkenalkan dirinya sebagai seorang kepala pelayan keluarga kaya raya. Pengalaman Martin yang pernah bekerja sama keluarga Guichard, hal ini kemudian membuat dia tahu tentang gimana cara seorang kepala pelayan berperilaku, berbicara, bertindak, dan Martin meniru semua hal itu berdasarkan pengalamannya yang pernah berkumpul dan tinggal di kediaman keluarga Guichard di mana di sana ada seorang kepala pelayan. Sama Mary, Martin bilang kalau waktu dirinya nih ngeliat Mary, dirinya langsung ngerasa kalau Mary bakalan cocok untuk kerja sama majikannya. Martin kemudian bilang kalau majikannya adalah sosok yang sangat baik, dia murah hati, dia memberikan gaji yang sangat di atas rata-rata untuk ukuran seorang pelayan, dan nantinya kalau seandainya Mary mau, atau mau menerima tawaran kerja dari Martin, Mary bakalan tinggal di kastil milik majikannya bersama pelayan-pelayan lain. Tawaran ini tentu aja sangat menggiurkan untuk Mary dan dia langsung menerima tawaran kerja dari Martin. Tapi Mary juga bilang kalau dirinya nggak bisa langsung pergi bersama Martin hari itu, dirinya harus membereskan beberapa hal, juga membereskan barang-barangnya. Jadi dia meminta Martin untuk datang beberapa hari lagi untuk menjemput dirinya.
Di hari yang udah dijanjikan, Martin datang ke kediaman Mary dan di situ Mary kemudian meminta maaf sama Martin karena dirinya nggak bisa pergi seperti yang seharusnya. Mary beralasan kalau waktu dirinya ceritain hal ini ke pacarnya, pacarnya bilang kalau dia nih nggak bisa jauh-jauh dari Mary. Jadi karena hal itu Mary akhirnya membatalkan rencananya bersama Martin pada hari itu. Tapi karena Mary ngerasa bersalah sama Martin, yang Martin nih udah datang jauh-jauh untuk jemput dirinya, tapi ternyata dirinya batal untuk pergi bersama Martin. Karena ngerasa bersalah itulah Mary kemudian bilang sama Martin kalau ada seorang temannya yang bernama Olympe Alubert. Dia adalah seorang pelayan bergaji rendah dan Mary kemudian menyarankan Martin untuk mendatangi Olympe karena Olympe pasti akan setuju untuk bekerja ke majikannya Martin. Martin akhirnya mendatangi tempat kerja Olympe dan sama kayak yang dia lakuin ke Mary, Martin kemudian menawarkan pekerjaan ke Olympe dengan segala macam hal-hal baik di dalamnya dan Olympe langsung setuju. Tapi seperti yang Mary lakukan, Olympe bilang kalau Martin harus balik beberapa hari lagi karena dirinya harus membereskan beberapa hal termasuk barang-barangnya. Di hari yang udah dijanjikan, Martin lagi-lagi datang ke Lyon untuk menjemput Olympe. Dan beda sama Mary yang membatalkan janjinya, di sini Olympe benar-benar setuju untuk bekerja bersama Martin. Dia nggak membatalkan rencana mereka. Dan untuk menuju kastil tersebut, mereka harus menaiki kereta uap. Terus nantinya setelah mereka turun dari kereta uap, mereka harus berjalan beberapa langkah ke depan sampai memasuki hutan bahkan, dan barulah di balik hutan itu mereka akan sampai ke kastil di mana Olympe akan bekerja. Kemudian selama perjalanan ini, Martin selalu membawakan barang-barang milik Olympe yang itu adalah hal yang normal pada saat itu. Seorang pria membawakan barang-barang wanita, apalagi barang-barangnya tuh cukup berat dan banyak, itu sesuatu yang sangat dituntut di masyarakat pada saat itu karena itu menunjukkan sopan santun. Dan Olympe sama sekali nggak keberatan dengan barang-barangnya yang dibawakan sama Martin. Kemudian meskipun selama perjalanan itu Martin selalu menunjukkan sisi yang sangat baik, sangat sopan, berbicara dengan sangat lembut, Olympe ngerasa ada sesuatu yang aneh dan salah. Dia punya firasat buruk tapi dia nggak tahu itu tuh apa. Puncaknya saat mereka turun dari kereta, mereka kan masih harus berjalan beberapa langkah ke depan untuk sampai ke lokasi tujuan mereka. Dan selama perjalanan itu, Martin mulai tanya-tanya tentang keluarganya Olympe, masa kecilnya Olympe, hubungan Olympe dengan keluarganya. Dan Martin mulai menanyakan tentang apakah Olympe memiliki uang tabungan, apakah Olympe memiliki uang yang sengaja dia sembunyikan, dan apakah uang itu dia bawa. Kalau seandainya dibawa, ditaruhnya tuh di mana. Dan Martin bertanya itu tuh bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali, yang hal ini kemudian membuat Olympe ngerasa makin gak enak. Ngerasa ada yang salah, yang benar-benar salah di situ. Saat mereka akan memasuki hutan, keadaan tuh udah gelap karena pas mereka turun dari kereta juga keadaannya udah sore banget. Nah, waktu mereka mau memasuki hutan, Olympia nih punya firasat kalau dirinya nggak boleh memasuki hutan berdua aja sama Martin. Kalau sesuatu yang buruk pasti bakalan terjadi kalau seandainya dirinya masuk ke dalam hutan bersama Martin. Olympia kemudian membuat alasan ke Martin, kenapa kita nggak nginep di rumah penduduk terdekat karena ini keadaannya udah malam dan aku nggak mau ngelewatin hutan di tengah malam. Takut-takut ada hewan dan semacamnya di dalam sana. Martin, dia kemudian bilang sama Olympe, nggak apa-apa kok, kita nih tinggal masuk hutan dikit dan kita bakalan sampai ke kastil majikan kita. Dan di situ Olympe langsung ngerasa ada yang benar-benar salah di situ. Karena sebelumnya Martin bilang kalau lokasi kastil di mana dirinya akan bekerja adalah di balik hutan. Sementara barusan Martin bilang kalau kita cuma perlu masuk dikit ke dalam hutan, terus kita bakalan sampai. Di situ Olympe, ini aku ditipu. Orang yang ada di depanku bukan orang yang ingin menawarkan pekerjaan, tapi adalah orang jahat. Jadi tanpa ngomong apapun lagi, tanpa berdebat apapun lagi sama Martin, Olympe langsung membalikan badannya dan dia langsung berlari meninggalkan barang-barangnya begitu aja di tangan Martin. Martin yang kaget dengan perilaku Olympe yang tiba-tiba langsung lari, dia ambil batu besar terus dia lempar ke punggungnya Olympe yang hal ini buat Olympe jatuh. Olympe nggak mau kalah sama batu, apalagi dia tahu kalau di belakangnya Martin tuh kejar dirinya, jadi Olympe langsung bangkit dan dia langsung lanjutin larinya dengan kencang. Dan entah sejak kapan Martin berhenti mengejar Olympe, tapi saat Olympe akhirnya melihat rumah penduduk, dia nih sempat untuk noleh ke belakang dan Martin udah nggak ada lagi di belakangnya, dia udah nggak kejar Olympe lagi. Jadi di situ Olympe benar-benar lega, tapi dia sama sekali nggak membelankan langkahnya, dia sama sekali nggak membelankan larinya, dia terus lari sampai ke rumah penduduk. Olympe akhirnya meminta tolong sama warga setempat dan dia juga menceritakan apa yang dirinya alami. Dan warga di desa tersebut kemudian bilang sama Olympe kalau saat ini Olympe udah aman, nggak ada lagi yang perlu Olympe khawatirkan.
Malam itu Olimpe menginap di desa tersebut, dan warga di desa tersebut pada malam itu berjaga di luar rumah mereka sambil memegang senjata. Mereka khawatir kalau orang yang menyerang Olimpe akan balik ke desa mereka dan melakukan penyerangan. Tapi entah siapa yang lebih diuntungkan, tapi Martin gak pernah datang ke desa itu pada malam itu. Kemudian sepanjang malam itu, warga yang menolong Olimpe nggak bisa berhenti berpikir tentang kemungkinan apakah orang yang menyerang Olimpe dan orang yang melakukan pembunuhan beberapa waktu sebelumnya adalah orang yang sama. Jadi beberapa waktu sebelumnya, di hutan yang akan Olimpe masuki pada malam itu, ditemukan mayat seorang wanita dalam keadaan mengenaskan. Identitas dari korban dan si pelaku belum ketahuan pada saat Olimpe datang ke desa mereka, dan karena Olimpe akan memasuki hutan tersebut bersama seorang pria asing, kemudian sebelumnya ada mayat seorang wanita yang entah siapa juga ditemukan di sana, warga di desa tersebut berpikir, apakah orang yang menyerang Olimpe dan melakukan pembunuhan beberapa waktu sebelumnya adalah orang yang sama? Tapi karena kecurigaan ini nggak didukung sama bukti dan hanya sekedar kecurigaan, jadi nggak ada hal apapun yang bisa dilakukan, apalagi itu cuma pemikiran warga sekitar, warga setempat, orang biasa. Keesokan harinya, beberapa warga desa tersebut mengantar Olimpe untuk kembali ke Lyon sekaligus untuk menemani dia melaporkan kejahatan yang dirinya alami ke polisi. Olimpe akhirnya menceritakan semuanya ke polisi tentang apa yang dirinya alami, tentang gimana si pelaku menjebak dirinya dengan menawarkan pekerjaan, dan di situ Olimpe juga memberikan ciri-ciri dari si pelaku. Yang pertama, pria tersebut bertubuh besar dengan usia sekitar 50-an. Rambutnya berwarna hitam, memiliki jenggot lebat berwarna hitam, jalannya pincang, tubuhnya bungkuk, dan ada benjolan atau semacam bekas luka di atas bibirnya. Sedihnya dalam laporan ini dan laporan-laporan selanjutnya yang terjadi selama beberapa tahun ke depan yang bahkan udah berjumlah sampai 15 laporan, gak ada tindakan apapun yang polisi lakukan. Karena kalian harus ingat tentang gimana posisi wanita pada zaman itu, bahkan kesetaraan wanita tuh baru benar-benar didapat beberapa tahun belakangan ini. Dan lagi orang-orang atau wanita-wanita tersebut yang melapor ke polisi adalah wanita-wanita biasa, wanita-wanita yang bukan kalangan kelas atas, jadi laporan mereka sama sekali nggak dianggap penting, nggak pernah diselidiki. Kemudian korban selanjutnya Martin yang aku bahas di sini adalah Julie Fargate. Sama seperti apa yang terjadi sama Olympe, Martin juga mendekati Julie di kota Lyon. Dia menawari Julie pekerjaan, kehidupan yang lebih layak, gaji yang lebih tinggi, dan semacamnya. Dan Julie menerima tawaran kerja dari Martin. Julie sendiri saat itu di tempat kerja sebelumnya, di mana dia berselingkuh dengan majikannya sampai dirinya nih hamil anak majikannya. Dan saat hal itu ketahuan, dia kemudian langsung dipecat. Yang sejak saat itu, Julie kesulitan untuk mencari pekerjaan. Dia nggak diterima di kediaman keluarga manapun, karena kayak, siapa yang mau menerima pelayan yang pernah berselingkuh dengan tuannya, dan lagi saat itu dia lagi hamil, jadi itu kayak makin menyulitkan dia untuk bekerja. Makanya saat Martin kemudian menawari dirinya pekerjaan, Olympia langsung mengiyakan dengan senang hati. Kemudian sama seperti korban-korban lainnya, Julie menyerahkan barang-barangnya untuk dibawakan oleh Martin. Dan sepanjang perjalanan itu, Martin selalu berusaha untuk bersikap sopan, selalu berbicara dengan lembut ke Julie, membuat Julie percaya sama dirinya. Dan meskipun Julie mulai ngerasa aneh, karena Martin mulai bertanya tentang apakah dirinya memiliki uang tabungan, memiliki simpanan. Dan di situ Julie kan cerita kalau waktu dia dipecat dari rumah yang dia berselingkuh sama majikannya, Julie tuh cerita kalau waktu dirinya dipecat, dirinya tuh dikasih uang pesangon juga sejumlah uang lainnya untuk tutup mulut, untuk nggak ngebahas lagi mengenai bayi dalam kandungannya. Dia tuh cerita bagian itu ke Martin. Dan Martin kemudian terus dong ngedorong Julie untuk, kamu bawa uang itu enggak, terus ditaruhnya tuh di mana, disimpannya tuh di mana gitu kan. Dan meskipun Julie ngerasa aneh ya di situ, tapi karena dia udah terlanjur percaya sama Martin, dia udah terlanjur ngelihat Martin sebagai orang yang sangat baik, jadi dia menepis semua kecurigaannya untuk Martin. Saat mereka berdua ada di area sepi, Martin tiba-tiba menyerang Julie, bukan menyerang yang mukul dan semacamnya. Dia lebih menyasar ke kantong uang yang Julie simpan di pinggangnya. Dan Julie yang sadar kalau Martin berusaha merampok dirinya, si Julie nih langsung teriak dengan kenceng, yang bener-bener kenceng, sampai si Martin nih memundurkan langkahnya karena kayak dia shock. Dia nggak nyangka Julie bisa berteriak sekenceng itu, dan saat Julie sadar kalau Martin agak shock dengan apa yang baru aja dirinya lakukan, dia langsung memanfaatkan hal itu dengan membalikkan badannya terus lari sekencang mungkin. Tapi sebelum Julie sempat melakukan hal itu, Martin udah lebih dulu berhasil tangkap Julie dan mengambil kantong uang yang dia ikat
di pinggangnya. Selama waktu ini Julie terus-terusan teriak sambil dia berusaha untuk mempertahankan uangnya, tapi Martin lebih dulu berhasil untuk mengambil uang tersebut. Teriakan Julie ini kemudian didengar oleh dua warga desa terdekat yang waktu mereka mendekat, Julie udah nangis-nangis di situ. Dia udah nggak memiliki apapun selain baju di tubuhnya, dan Martin juga udah pergi. Kemudian beda sama korban-korbannya yang pasti melaporkan tindakan Martin waktu mereka udah balik ke kota Lyon. Untuk Julie, karena sebelumnya Martin bilang kalau mereka akan menuju Saint André de Corcy, dan Martin juga bilang kalau dia tinggal di daerah tersebut. Akhirnya Julie pergi ke kota tersebut untuk melaporkan tindakan Martin. Yang waktu dirinya melaporkan hal tersebut ke polisi setempat, polisi yang ada di sana justru nggak menanggapi laporannya Julie. Bukan cuma sekedar nggak menanggapi laporan Julie dengan serius, tapi mereka juga bahkan menjebloskan Julie ke penjara karena mereka melihat Julie sebagai gelandangan. Mereka melihat Julie sebagai penipu. Mereka nggak percaya kalau Julie baru aja dirampok. Dan alasan mereka seperti itu karena Julie nggak bisa memberikan kartu identitasnya. Padahal berkali-kali Julie bilang kalau kartu identitasnya tuh ikut diambil sama si Martin, sama si perampok. Tapi polisi sama sekali nggak percaya. Mereka tetap melanjutkan tindakan mereka yang memasukkan Julie ke dalam penjara. Kemudian orang yang sempat menolong Julie kan ikut mengantarkan Julie ke kantor polisi di Saint André de Corcy. Nah, mereka nih juga kemudian bilang sama polisi-polisi itu kalau di daerah sekitar tempat mereka menemukan Julie, di situ ada beberapa kali wanita yang mengalami kejadian serupa. Bahkan pada tahun 1855 juga ada seorang wanita yang ditemukan meninggal di daerah tersebut. Tapi polisi yang menerima laporan Julie tetap mereka nggak melakukan apapun. Mereka sama sekali nggak menanggapi laporan dari Julie dengan serius, karena menurut mereka Julie adalah gelandangan yang berpura-pura dirampok. Untuk korban ketiga Martin yang aku bahas di sini, dia adalah seorang wanita bernama Victorine Perrin, dan Martin mendekati Victorine pada November 1855, di mana pada saat itu Victorine baru berusia 22 tahun. Kemudian dengan segala kebohongan yang Martin bilang ke Victorine, Victorine akhirnya setuju untuk pergi bersama Martin untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Selama perjalanan ini, beda sama korban-korban lainnya yang mereka nih merasa curiga sama Martin karena Martin selalu tanya ini itu, termasuk bertanya tentang uang. Selama waktu itu Victorine sama sekali nggak memiliki firasat buruk tentang Martin. Jadi dia percaya-percaya aja sama Martin. Dia sama sekali nggak melihat Martin sebagai kemungkinan sosok yang jahat. Di tengah-tengah perjalanan mereka, mereka nih sempat berhenti untuk beristirahat di salah satu kota. Dan pada saat itu, entah ada apa, tapi kemudian ada kerumunan besar. Waktu mereka memasuki kerumunan tersebut, Martin nih tiba-tiba menghilang. Dan Victoria nggak bisa menemukan Martin dimanapun. Dia udah keliling seluruh kota, dia udah cari Martin ke sana sini, tapi dia tetap nggak bisa menemukan Martin. Setelah sore hari, tapi dia tetap nggak bisa menemukan Martin. Di situ Victorine sadar kalau dirinya udah ditipu, kalau dirinya udah dirampok. Jadi akhirnya dia balik ke kota Lyon dan dia melaporkan tindakan Martin. Kemudian tambahan informasi untuk para gadis yang berhasil melarikan diri dan akhirnya melaporkan tindakan Martin. Jadi kan Martin hampir selalu menyerang korban-korbannya tuh di dalam hutan. Dan saat korban-korbannya akhirnya berhasil melarikan diri, entah sebelumnya Martin udah melakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu ke mereka, tiap kali mereka melarikan diri kan pasti mereka menuju desa terdekat. Dan tiap kali mereka akhirnya berada di posisi yang aman, orang-orang yang mendengar kisah dari para gadis tersebut kemudian bakalan memasuki hutan secepat mungkin untuk mengejar si pelaku yang adalah Martin. Tapi anehnya, tiap kali pengejaran langsung dilakukan, mereka selalu kehilangan sosoknya Martin. Yang karena hal ini, orang-orang di desa akhirnya mulai berpikir kalau mungkin si pelaku adalah orang yang tinggal di dekat area hutan tempat dia menyerang korban-korbannya, karena kalau nggak gitu, gimana caranya dia bisa keluar dari hutan secepat itu padahal dia membawa barang-barang milik korbannya, apalagi menurut para korban kakinya tuh pincang dan dia bungkuk. Gimana caranya dia bisa melarikan diri secepat itu kecuali dia tinggal atau dia sangat mengenal area hutan tersebut. 28 Mei 1861, Martin kembali ke kota Lyon untuk melakukan kejahatan yang sama. Dan saat itu targetnya adalah seorang wanita bernama Mary Pichon. Dan sama Mary,
Tumben-tumbenan Martin nih bilang kalau lokasi kastil yang akan mereka tuju ada di Denyu. Tumben-tumbenan dia menyebut nama kota tempat dirinya tinggal yang entah Martin melakukan hal itu karena dia udah pede dirinya nggak bakalan ketahuan, pede kalau dirinya bakalan berhasil untuk menghabisi Mary jadi dirinya nggak perlu menutupi apapun dari Mary atau dia udah nggak peduli lagi sama kejahatannya. Entah karena apa dia bilang kalau mereka akan menuju Denyu. Dan kayak biasa, Martin nih selama perjalanan itu bakalan bawain barang-barang korbannya. Jadi dia membawakan barang-barangnya Mary. Waktu mereka turun dari kereta uap, keadaannya tuh udah sore, dan saat mereka akan memasuki hutan, keadaannya udah sangat gelap. Di sini Mary sempat merasa takut, tapi dia bukan takut sama Martin. Dia sama sekali nggak memiliki kecurigaan sama Martin. Yang dia takutkan pada saat itu adalah gimana kalau di dalam hutan ada hewan buas, ada hewan liar, atau gimana kalau ada orang yang akan merampok dirinya. Tanpa dia sadar orang yang akan merampok dirinya adalah Martin, orang yang berdiri di sampingnya. Tapi di situ, Mary langsung menepis semua pikiran buruknya karena dia langsung berpikir kalau ada Martin di sampingnya, orang yang sangat hafal betul seluk-beluk hutan yang akan dirinya masuki dan kalau seandainya terjadi sesuatu yang buruk sama dirinya, Martin pasti bakalan tolong dirinya. Karena hal itulah, Mary akhirnya memasuki hutan bersama Martin. Di tengah hutan, Martin menghentikan langkahnya. Dia kemudian menurunkan kopernya Mary, duduk di atas kopernya Mary, dan bertindak kayak seolah-olah dia lagi benerin tali sepatunya. Mary yang ngelihat tindakan Martin itu sama sekali nggak merasa curiga, jadi dia kemudian berjalan-jalan kecil ke depan kayak untuk sekedar melihat sekeliling. Di saat inilah Mary kemudian ngerasa kalau matanya tuh gatel, jadi dia kemudian angkat satu tangannya untuk kucek-kucek matanya. Yang di waktu bersamaan dari arah belakang, Martin nih langsung kalungin tali ke lehernya Mary dan mencekik Mary. Karena saat Martin melingkarkan tali yang dia tujukan untuk mencekik Mary bersamaan dengan tangan Mary yang keangkat karena dia mau kucek-kucek matanya, akhirnya tali tersebut nggak benar-benar mengikat leher Mary seperti yang seharusnya, karena tali tersebut terhalang sama tangannya Mary untuk mencekik lehernya. Ngerti kan maksudku? Jadi kan harusnya talinya tuh benar-benar ada di sini. Nah, karena Mary sempat mengangkat tangannya, jadi akhirnya tali tersebut ada di sininya Mary juga, kehalang. Kehalang sama tangannya Mary dan Mary sadar di situ kalau dia benar-benar harus bertahan di situ. Dan tentu aja Martin yang sadar kalau tindakannya salah, dia mengendorkan talinya dengan maksud kalau setelahnya dia bakalan tarik itu tali dengan kencang setelah tangan Mary berhasil terlepas. Tapi di momen ini, Mary juga memanfaatkan hal tersebut. Waktu Martin mengendorkan talinya, Mary langsung dorong Martin sampai jatuh dan setelahnya dia langsung pergi melarikan diri. Yang selama dia melarikan diri tersebut, dia berkali-kali jatuh, tapi dia sama sekali nggak peduli dengan luka juga sakit di tubuhnya karena jatuh. Dia tetap melanjutkan larinya sampai akhirnya dia menemukan desa terdekat. Dan kayak yang udah aku bahas di awal tadi, kalau setelahnya Mary bakalan cerita ke penduduk sekitar tentang apa yang dirinya alami, dan besoknya dia bakalan diantar ke kota Lyon, sekaligus untuk diantar atau ditemani melaporkan apa yang baru aja dirinya alami ke polisi. Di momen ini, seorang hakim mendengar laporan dari Mary dan dia akhirnya juga mengetahui laporan dari gadis-gadis lain yang udah dibuat sejak 1855, di mana kemungkinan besar pelaku atas semua laporan-laporan tersebut adalah orang yang sama. Hakim kemudian meminta polisi untuk melakukan penyelidikan serius atas kasus ini. Jadi akhirnya setelah 6 tahun laporan dibuat oleh belasan gadis, disinilah akhirnya laporan-laporan tersebut diproses dengan cara yang seharusnya. Karena Martin bilang sama Mary kalau kastil yang akan menjadi tempatnya bekerja berlokasi di Denyu, polisi yang mulai menyelidiki kasus ini dengan serius akhirnya menuju Denyu untuk melakukan pemeriksaan di sana. Warga Denyu mulai ditanya mengenai ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Mary, dan disinilah orang-orang di Denyu bilang kalau ciri-ciri yang polisi sebutkan mirip dengan ciri-ciri Raymond Dumoulin. Setelahnya polisi langsung mendatangi kediaman sosok yang mereka ketahui bernama Raymond dan mereka disambut oleh sosok tersebut bernama istrinya yaitu Mary Ann. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, dua orang yang saat itu ada di hadapan polisi langsung dibawa ke kantor polisi dan beberapa polisi lain tetap tinggal di kediaman sosok bernama Raymond tersebut untuk memeriksa kediamannya. Saat memasuki kediaman Dumoulin, polisi langsung melihat gimana kotor dan berantakannya kediaman tersebut, terutama banyaknya tumpukan baju dan aksesoris wanita yang menggunung di setiap sisi rumah.
Polisi saat itu cuma mikir kalau baju dan aksesoris wanita yang sangat banyak dan berbeda-beda ukuran itu membuktikan kalau Raymond memang adalah pelaku perampokan gadis-gadis muda yang melapor sejak 1855. Itu adalah satu-satunya kemungkinan karena nggak mungkin semua barang-barang itu adalah milik Mary Ann karena gimana caranya dia memakai baju yang berbeda-beda ukuran. Kemudian meskipun baju-baju itu terlalu banyak kalau dihitung berdasarkan 15 laporan para gadis yang barang-barangnya dirampok oleh Raymond, polisi cuma mikir ya mungkin ada beberapa gadis yang nggak melaporkan perbuatan Raymond. Intinya pemikiran polisi tuh mentok kalau Raymond adalah pelaku penipuan dan perampokan gadis-gadis muda yang berasal dari Lyon yang kemudian menawarkan mereka pekerjaan. Udah, sampai situ polisi sama sekali nggak berpikir yang aneh-aneh selain itu. Sementara di kantor polisi, Mary Ann dan suaminya diinterogasi secara terpisah dan mereka mengelak semua tuduhan yang polisi arahkan ke mereka. Sampai akhirnya, Mary Pichon, dia nih didatangkan ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan apakah laki-laki yang menyerang dirinya beberapa waktu lalu yang benar adalah sosok tersebut atau bukan. Dan waktu Mary ketemuan sama si Martin atau yang pada saat itu masih diketahui bernama Raymond, dia mengiyakan kalau sosok laki-laki tersebutlah yang memang melakukan penyerangan ke dirinya. Yang karena hal ini Martin nggak bisa mengelak lagi, mau nggak mau dia harus mengakui kalau memang dirinya adalah pelakunya. Gadis-gadis lain yang juga melaporkan Martin sejak 1855 juga kemudian datang ke kantor polisi untuk mengkonfirmasi kalau sosok tersebutlah yang memang melakukan penyerangan dan penipuan ke mereka. Penyerangan, penipuan, dan perampokan ke mereka. Pemeriksaan lebih lanjut kemudian dilakukan dan disinilah polisi mengetahui kalau nama asli sosok tersebut bukan Raymond, tapi Martin. Dan udah selesai mentok sampai di sini, polisi sama sekali nggak berpikir ada hal-hal lanjutan dari kejahatan yang Martin lakukan. Sampai akhirnya, beberapa polisi yang melakukan pemeriksaan di rumah Martin, mereka menemukan kalau beberapa dari tumpukan-tumpukan baju tersebut ada noda darahnya. Dan hal ini benar-benar aneh untuk mereka karena dari laporan-laporan yang dibuat sejak 1855, para gadis-gadis tersebut memang dikejar-kejar sama Martin waktu mereka berusaha melarikan diri, tapi nggak ada satupun dari mereka yang sampai berdarah-darah. Terus di situ, kenapa bisa ada banyak darah di beberapa pakaian di kediaman Martin? Martin dan Mary Ann kemudian ditanya mengenai hal ini, dan di situ mereka berdua benar-benar tutup mulut. Mereka berdua sama sekali nggak membuka suara tentang alasan kenapa di beberapa baju di kediaman mereka ada noda darahnya. Karena ada kekhawatiran kalau Martin juga menghabisi korban-korbannya, polisi akhirnya membuat pengumuman di seluruh kota Lyon juga kota-kota lain di sekitarnya. Mereka menyatakan kalau seandainya ada yang kehilangan kerabatnya, yang udah lama nggak mendengar kabar dari kerabat mereka, tolong datang ke kediaman Martin untuk mengecek beberapa barang yang ada di sana. Karena kalau seandainya dari barang-barang tersebut adalah milik kerabat mereka, artinya kerabat mereka adalah korban Martin. Nggak lama setelahnya beberapa orang mendatangi kediaman Martin untuk mengecek barang-barang, tumpukan barang-barang milik para korban Martin yang ada di rumahnya. Dan beberapa orang kemudian mengklaim kalau barang-barang tersebut adalah milik kerabat mereka. Kemudian dari 6 korban yang terkonfirmasi menjadi korban Martin, di sini aku akan ngebahas 2 dari mereka. Yang pertama adalah Marie-Eulalie Bussault. Sumpah lama-lama lidahku pelintir ini. Jadi, nggak lama setelah penangkapan Martin pada 16 Juli 1861, 3 bersaudara yang ketiganya adalah wanita, mereka mendatangi kediaman Martin untuk mengetahui apakah saudara mereka yang bernama Marie-Eulalie Bussault juga adalah salah satu korban Martin atau bukan. Dan hal terakhir yang mereka ketahui tentang Mary, jadi sebelum pergi atau sebelum menghilang, dia nih bilang sama saudara-saudaranya kalau dirinya mendapat tawaran pekerjaan dari seorang pria. Dirinya akan bekerja sebagai pelayan di sebuah kastil dan dirinya akan dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Yang setelah kepergiannya bersama pria itu menuju lokasi di mana dirinya akan bekerja, Mary nggak pernah kedengeran lagi kabarnya. Waktu 3 wanita ini sampai ke kediaman Martin, mereka kan langsung memeriksa barang-barang yang ada di sana dan mereka kemudian mengenali beberapa baju juga barang-barang yang adalah milik Mary. Karena bukti-bukti dan tekanan terlalu kuat kalau memang benar Marie-Eulalie Bussault adalah korbannya, Martin nggak bisa mengelak, dia mengakui kalau memang benar Mary Eulalie Bussault adalah salah satu korban meninggalnya. Martin kemudian menunjukkan lokasi di mana dirinya menghabisi dan menguburkan tubuh Mary. Setelahnya tubuh Mary diperiksa dan dikonfirmasi kalau dia dikubur hidup-hidup dan sebelumnya dia diperkosa. Kemudian korban meninggal Martin yang aku bahas selanjutnya di sini adalah Marie Bade, yang dikonfirmasi kalau Marie Bade adalah kemungkinan besar dia adalah orang pertama yang Martin habisi. Jadi kalian ingat tentang wanita yang aku sempat singgung di kasusnya Olympe, yang waktu Olympe nih cerita sama orang-orang desa kalau dirinya tuh diserang di hutan, waktu akan memasuki hutan, di situ warga desa sempat berpikir kalau ada kemungkinan orang yang melakukan penyerangan ke Olympe juga adalah orang yang kemungkinan besar melakukan pembunuhan
ke mayat seorang wanita yang beberapa waktu sebelumnya ditemukan di hutan yang akan Olimpe masuki. Nah, wanita tersebut yang ditemukan di hutan tersebut adalah Marie Bade. Jadi pada awal 1855, Martin kayak biasa pergi ke kota Lyon untuk mencari korbannya, dan saat itu dia bertemu dengan Marie Bade yang kemudian dia kasih tawaran kerjaan bergaji tinggi, bekerja sebagai pelayan, tinggal di kastil, majikannya adalah sosok yang sangat baik dan murah hati, lingkungan pekerjaannya menyenangkan, dan lain-lain, dan Mary tergoda untuk bekerja bersama Martin. Mary terakhir kali terlihat oleh pemilik apartemennya, yang si pemilik apartemen ini menyatakan kalau saat pergi, Mary bersama seorang pria bertubuh besar. Dan setelahnya, Mary nggak pernah lagi terlihat. Beberapa waktu setelahnya, seorang pemburu memasuki area hutan yang dekat dengan kediaman Martin, di mana di hutan itulah Martin melakukan penyerangan ke korban-korbannya. Nah, waktu si pemburu ini memasuki area hutan, dia menemukan mayat seorang wanita dalam keadaan yang benar-benar mengenaskan. Dia nggak memakai pakaian apapun, kemudian beberapa pakaiannya berserakan di sekitar tubuhnya, dan pakaian-pakaian tersebut berlumuran darah. Kemudian ada indikasi dia mengalami serangan seksual yang parah, dan dia juga mengalami pemukulan di tubuh, terutama wajahnya. Karena di sekitar tubuh wanita itu nggak ada kartu identitas apapun yang bisa mengkonfirmasi dirinya, tentu aja di sini polisi bingung tentang ini wanita nih siapa, asalnya dari mana. Polisi akhirnya membuat pengumuman di desa sekitar hutan tempat tubuhnya ditemukan mengenai apakah ada dari kalian yang kehilangan kerabat kalian, kehilangan kenalan atau teman kalian. Tapi nggak ada satupun dari orang-orang di desa terdekat hutan tersebut yang menyatakan kalau mereka kehilangan seseorang. Dan kalaupun iya mereka kehilangan seseorang saat mereka melihat sosoknya Mary, mereka menyatakan kalau sosok tersebut bukan orang yang mereka kenal. Karena belum mendapatkan informasi mengenai siapa gadis tersebut, polisi akhirnya mendatangkan seorang fotografer untuk memfoto gadis tersebut. Yang nantinya foto dari gadis tersebut akan disebarkan ke kota-kota lain, biar nantinya siapapun yang bisa melihat foto tersebut bisa mengenali gadis tersebut dan bisa mengkonfirmasi identitas dari gadis tersebut. Tapi sedihnya, foto Mary yang diambil tuh bukan foto mukanya, tapi foto seluruh badannya yang tanpa Mary memakai apapun. Dia difoto telanjang dan kemudian fotonya tuh disebar ke kota-kota lain untuk mencari tahu dirinya tuh siapa. Kenapa nggak wajahnya aja coba yang disebar, yang difoto terus disebar? Kenapa harus seluruh tubuhnya? Kemudian, beberapa bulan setelah foto-foto tersebut disebarkan oleh polisi, foto tersebut akhirnya sampai ke kota Lyon, dan seorang wanita tua yang mengaku kalau dirinya adalah ibu dari Marie Bade, dia akhirnya mendatangi kantor polisi sama foto tersebut dan menyatakan kalau sosok tersebut adalah anaknya. Ibu dari Mary kemudian ditunjukkan baju-baju yang ada di sekitarnya Mary untuk mengkonfirmasi apakah baju-baju tersebut memang adalah milik putrinya atau bukan. Dan saat dia melihat baju-baju tersebut, dia mengkonfirmasi kalau itu memang adalah baju putrinya. Jadi dikonfirmasi kalau mayat tersebut memang benar adalah Marie Bade. Setelah identitas Mary terkonfirmasi, hal yang selanjutnya polisi lakukan adalah mencari tahu siapa pelakunya. Yang di sini polisi langsung menangkap dua orang pria yang mereka curigai sebagai pelakunya. Salah satu dari pria tersebut adalah pacar Mary pada saat itu, sementara pria lainnya adalah pelaku kejahatan seksual yang tinggal di dekat hutan tempat tubuh Mary ditemukan. Kemudian orang terakhir yang melihat Mary kan adalah pemilik dari apartemen yang sempat Mary tinggali selama beberapa waktu. Dia juga adalah orang yang melihat sosok pria yang pergi bersama Mary pada saat itu. Dan meskipun dia bilang kalau dua pria yang polisi tangkap itu bukan pria yang pergi bersama Mary pada hari itu, pada hari terakhir Mary terlihat, polisi sama sekali nggak peduli, mereka tetap menangkap mereka berdua. Untuk pacar Mary, setelah beberapa waktu dia akhirnya dibebaskan karena terbukti kalau selama waktu penyerangan Mary, dirinya ada di luar kota. Jadi nggak mungkin kalau dia adalah pelakunya. Sementara untuk pelaku kejahatan seksual yang tinggal di area dekat tempat tubuh Mary ditemukan, dia juga akhirnya dibebaskan karena ketahuan kalau selama waktu Mary diserang dan dihabisi, dirinya nih ada di kantor polisi, dirinya ada di penjara karena udah melakukan pelecehan seksual. Kemudian alasan gimana Martin diketahui sebagai pelaku di kasus Mary adalah karena informasi dari istri Martin, yaitu Marianne. Jadi sebelumnya kan Mary nggak mau buka suara. Dia bilang dirinya nih nggak tahu apapun. Tapi setelah kasus Marie Eulalie terungkap, nggak ada hal apapun yang bisa buat Martin mengelak. Fakta kalau baju Marie Eulalie ditemukan di kediaman mereka, juga baju dari korban-korban lain ditemukan di kediaman mereka, tentu aja buat siapapun berpikir kalau Marianne nggak mungkin nggak tahu apapun. Karena dia adalah istri Martin, dia tinggal di rumah tersebut bersama Martin. Dengan semua kejahatan yang Martin lakukan saat itu, di mana Marianne dianggap bersekongkol, hukumannya dan Martin sama, yaitu hukuman mati.
Istilah Mary mengetahui celah hukum yang menyatakan kalau kamu bekerja sama dalam mengungkap kejahatan, kamu akan terhindar dari hukuman mati. Yang karena hal inilah, Mary akhirnya membocorkan beberapa korban meninggal Martin termasuk Marie Bade. Dan meskipun Marian juga berkontribusi dalam menginformasikan beberapa kuburan yang di sana terkubur korban-korban suaminya, meskipun hal itu menunjukkan kalau dia tahu lebih banyak dari apa yang polisi sempat duga, tapi dia selalu menegaskan kalau dirinya nggak tahu apapun, dirinya nggak ikut campur dalam kejahatan suaminya. Untuk Martin, dia selalu jujur mengenai apa yang dia lakukan ke korban-korbannya, termasuk gimana cara dia menghabisi korban-korbannya. Tapi dia baru mau buka suara setelah ada bukti yang menunjukkan kalau dia memang adalah pelakunya. Jadi dia nggak secara sukarela menginformasikan semua korban-korbannya yang meninggal. Contohnya kayak kasus Mary Eulalie, dia baru ngomong dengan jujur karena 3 saudara Mary yang menemukan barang-barang Mary di rumahnya. Gitu juga untuk kasus Marie Bade. Martin mengaku karena istrinya yang membocorkan informasi terkait hal ini, yang setelahnya, Martin dengan lugas bercerita tentang gimana dia membawa Mary ke hutan, terus gimana waktu mereka udah ada di area sepi dirinya akhirnya mulai melakukan penyerangan ke Mary, terus setelahnya dia lepas semua baju-bajunya Mary karena dia juga mau mencuri baju-baju tersebut, yang saat dia melihat Mary tanpa memakai pakaian apapun, di situ dia tergoda untuk meniduri Mary secara paksa. Yang setelah dia melakukan semua hal yang dia inginkan pada tubuh Mary, Martin mulai memukul Mary dengan maksud untuk menghabisi Mary. Kemudian karena beberapa baju Mary terciprat darahnya Mary sendiri, baju-baju tersebut Martin tinggalkan di sekitar area tubuhnya yang hal ini kemudian ngebuat polisi awalnya berpikir kalau kasusnya Marie Bade adalah kasus kasus pemerkosaan. Hal lain mengenai pemeriksaan polisi di kediaman Martin, waktu mereka memeriksa barang-barang yang ada di kediaman Martin, mereka juga menemukan beberapa baju milik anak laki-laki yang kemungkinan berusia 8 dan 10 tahun. Karena hal ini, polisi menduga kalau Martin juga menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Tapi mereka sama sekali nggak melanjutkan penyelidikan mengenai hal ini. Mereka nggak mau mencari tahu lebih dalam mengenai hal ini. Tolong digarisbawahi, bukannya nggak bisa, tapi mereka nggak mau mendalami hal ini. Alasannya karena pada saat itu kasus Martin adalah kasus yang sangat besar, kayak bisa dibayangin itu adalah kasus serial killer pertama di Prancis. Bisa dibayangin nggak hebohnya kayak gimana? Cukup menakutkan untuk orang-orang Prancis pada saat itu. Terus sekarang polisi yang memeriksa kediaman Martin, mereka juga harus melihat fakta kalau ada kemungkinan Martin juga menjadikan anak-anak sebagai korbannya dan mereka nggak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghandle itu semua. Mereka nggak tahu gimana caranya menangani dan memproses kalau Martin juga menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Jadi karena hal itu, karena mereka nggak mampu untuk menampung pikiran kalau Martin juga melakukan hal itu ke anak-anak, mereka akhirnya mengabaikan temuan mereka itu. Baju dari anak-anak tersebut nggak ada darahnya sama sekali. Jadi hal yang bisa mereka pikirkan adalah Martin mencuri baju-baju tersebut, entah baju anak-anak itu pas dijemur Martin curi atau semacamnya. Pokoknya mereka nggak mau mendalami kemungkinan Martin adalah pelaku yang juga membunuh anak-anak. Persidangan Martin dimulai pada 29 Januari 1862. Kemudian sejak awal kasus ini terungkap, orang-orang kan sangat tertarik dengan kasus ini. Makanya nggak heran saat persidangan dimulai, ribuan orang datang ke pengadilan untuk menyaksikan jalannya persidangan. Selama persidangan, meskipun untuk kasus-kasus yang dituduhkan ke dirinya Martin mengaku sebagai pelaku, tapi di persidangan dia juga menyatakan kalau bukan dirinya yang melakukan hal itu, pelakunya adalah 2 pria asing yang adalah majikannya. Martin bilang kalau 2 pria asing mendekati dirinya, buat dirinya mencari gadis-gadis di Lyon, dan setelah dapat, Martin akan memberikan gadis-gadis tersebut ke 2 pria ini. Selanjutnya mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap gadis tersebut dan menyelesaikan sisanya. Saat gadis yang dirinya bawa udah nggak bernyawa, 2 pria itu kemudian membuang gadis tersebut ke sungai. Karena pernyataan ini, polisi sempat menduga kalau Martin mengungkap salah satu metodenya dalam membuang tubuh korbannya. Polisi sempat melakukan pencarian di sungai yang ada di area hutan atau dekat hutan di mana Martin menyerang korban-korbannya, tapi nggak ada mayat siapapun yang ditemukan di sana. Kemudian mengenai 2 pria yang Martin sebut sebagai majikan, nggak ada bukti mengenai keberadaan 2 pria ini. Jadi omongan Martin dianggap delusi atau kebohongan biar dirinya nggak dihukum mati.
Sidang berakhir pada 1 Februari dan Martin dinyatakan bersalah, dia dijatuhi hukuman mati. 27 Februari, permohonan banding Martin ditolak dan diinformasikan kalau dia akan dihukum mati menggunakan giotin. Yang di situ Martin lega karena dirinya nggak akan dihukum mati seperti ayahnya, dirinya nggak akan berakhir menyedihkan dan sangat kesakitan seperti ayahnya. 8 Maret 1862 jam 7 pagi adalah jadwal eksekusi Martin, yang pada saat itu dia berusia 51 tahun. Pada pukul 4 pagi, Martin udah mendatangi lokasi di mana dirinya akan dieksekusi. Saat Martin datang, ternyata udah banyak orang yang berkerumun di sana menunggu kedatangannya. Martin kemudian dibawa ke sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan itu ada hakim, beberapa pastor, dan pendeta. Di ruangan itulah Martin akhirnya menceritakan kisah hidupnya, dari dia kecil, pas ngelihat ayahnya meninggal dengan tragis, menikahi Marianne yang merubah tatanan hidupnya sampai ke kejahatannya. Jam 6:45 pagi, Martin diminta menunggangi kuda untuk mendekat ke perancah yang berjarak sekitar 150 meter di depannya. Tapi karena banyaknya kerumunan saat itu, kuda yang Martin naiki nggak bergerak. Jadilah Martin turun dan dia jalan kaki ditemani pendeta, pastor, dan seorang algojo. Jam 7 pagi, Martin dieksekusi dan dia meninggal saat itu juga. Setelahnya tubuh Martin dimakamkan di lokasi yang nggak diketahui, sementara kepalanya dibawa untuk diteliti dan diperiksa, untuk dilihat apakah ada sesuatu yang berbeda di otak Martin sampai dia bisa melakukan hal tersebut. Dan hasilnya nggak ada hal aneh di kepala Martin, nggak ada kelainan, otaknya normal. Kemudian meskipun dinyatakan kalau nggak ada hal yang salah sama otaknya, tapi kepala Martin nggak pernah dimakamkan bersama tubuhnya, karena untuk seterusnya kepala Martin dipajang di museum. Pada 1960-an, kepala Martin kembali diteliti. 1980-an dilakukan pengembangan untuk rekonstruksi wajah Martin yang dibandingkan dengan foto-fotonya saat masih hidup. Dan sejak saat itu sampai sekarang, kepala Martin kembali menjadi pajangan di museum. Untuk benjolan di bibir Martin dinyatakan kalau itu adalah tumor jinak. Sementara untuk Marianne, karena informasi dan perjanjiannya dengan polisi, dia nggak dijatuhi hukuman mati. Tapi dijatuhi hukuman kerja paksa selama 20 tahun. Tapi belum 20 tahun terlewati, Marianne jatuh sakit dan meninggal pada 1875. Tambahan untuk Marianne, sebenarnya polisi percaya kalau Marianne pasti tahu lebih banyak hal mengenai kejahatannya Martin, mengenai korban-korbannya Martin, tapi dia kayak sengaja nggak mau ngomong karena dia nggak mau terlihat benar-benar terlibat dengan kejahatannya Martin meskipun nantinya terungkap kalau dia adalah otak di balik perilaku Martin yang melakukan hal itu. Dan ini adalah akhir untuk kasusnya Martin, cukup panjang. Aku harap nggak sampai 1,5 jam. Aku harap nggak sampai 2 jam kayak di kasusnya siapa tuh yang hampir 2 jam. Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.